Proklamasi Kemerdekaan. Hari Jumat pada tanggal 17 Agustus 1945 pukul 10 waktu Indonesia Barat di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 dilangsungkan Proklamasi Kemerdekaan Indonesia. Tolong kibarkan bendera ini sebagai awal kejayaan bangsa kita. Siap, Bu. Saya akan menyuruh anak didik saya untuk mengibarkan bendera ini. Jadi kalian jaga baik-baik bendera ini. Kalian ditugaskan untuk mengibarkan bendera Sang Merah Putih untuk pertama kalinya dalam sejarah Indonesia. Siap, Komandan. Kami tidak akan mengecewakanmu. Bendera siap. Saudara-saudara sekalian, saya telah minta saudara-saudara hadir di sini untuk menyaksikan peristiwa maha penting dalam sejarah bangsa kita. Berpuluh-puluh tahun kita, bangsa Indonesia telah berjuang untuk merdeka, bahkan telah beratus-ratus tahun lamanya gelombang aksi kita tidak pernah putus dalam berjuang untuk kemerdekaan negeri ini. Kita jatuh bangun menyusun kekuatan untuk menggapai cita-cita Indonesia dari bebas dari penjajahan bangsa lain. Semalam, kami para pemuka-pemuka rakyat Indonesia dari berbagai penjuru bergabung untuk memusyawarahkan dan pemusyawaratan itu. Berkata, inilah saatnya bagi kita untuk mengorbankan api revolusi kemerdekaan Indonesia. Saudara sekalian, dengan ini kami menyatakan kebulatan tekad itu. Dengarlah proklamasi kami. Proklamasi kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan bangsa Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakannya dengan cara saksama dan tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945. Atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta. Yang 18 Agustus 1945 pembubaran PKI dan pembentukan PPKI. 11 Juli 1945 dibahas rancangan Undang-Undang Dasar. Setelah selesai dibahas, maka sidang kedua BPU PKI telah selesai. Tanggal 6 Agustus 1945 Sekutu menjatuhkan bom atom di Hiroshima. Korban berjatuhan di mana-mana. Tanggal 7 Agustus 1945 BPU PKI dibubarkan dan digantikan dengan PPKI dengan alasan BPU PKI telah selesai. Halo, selamat pagi, Bung. Maaf, Anda siapa? Perkenalkan, saya Jenderal Tirauji, Panglima Besar. Bisakah kita ngobrol mengenai kemerdekaan Indonesia bersama saya, Anda, Bung Hatta, dan Bung Rajiman? Silakan duduk. Baiklah, kami akan membahas tentang kemerdekaan bangsa Indonesia. Baiklah, jika begitu. Terima kasih, Bung. Kami akan memberikan kemerdekaan bagi bangsa Indonesia sehingga pembentukan PPKI yang kemarin yang akan membantu. Lalu, apa saja tugas PPKI?
PPKI akan membahas semua kelengkapan negara pada saat proklamasi. Kapan pelaksanaan proklamasi? Tidak perlu khawatir, kami belum bisa menentukannya. Kami akan memberikan kemerdekaan bagi bangsa negara Indonesia. Apakah wilayah Indonesia akan meliputi wilayah Hindia Belanda? Mungkin jadi wilayah Indonesia akan meliputi wilayah tersebut. Berkenan dengan dibubarkannya BPUPKI pada 7 Agustus 1945, maka diputuskan penggantian BPUPKI dengan PPKI, Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia, dengan tujuan untuk melanjutkan hasil kerja BPUPKI dalam meresmikan pembukaan dalam batang tubuh konstitusi dengan 27 anggota yang diketuai Insinyur Soekarno dan wakilnya Hatta. Saigon, Vietnam, 9 Agustus 1945. Berita proklamasi menyebar dengan cepat ke seluruh penjuru Jakarta. Setelah itu teks sampai ke tangan Kepala Bagian Radio Domai Waidan B. Memerintahkan F. Gus Markonis untuk menyiarkannya. Pada tanggal 18 Agustus, PPKI melakukan sidang yang pertama dihadiri oleh Insinyur Soekarno, Muhammad Hatta, dan Rajiman, serta para pemuda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk memulai sidang PPKI, marilah kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Di sini kita menetapkan membahas UUD 1945 yang dijadikan sebagai dasar negara, memilih presiden dan wakil presiden, serta untuk membentuk Komite Nasional Indonesia Pusat untuk membantu presiden sehari-hari. Iya, kami setuju. Sekian sidang kali ini. Merdeka! Bahwa kesimpulan pada sidang pertama PPKI 18 Agustus 1945 menetapkan 1. Mengesahkan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai dasar landasan negara. 2. Mengangkat Bapak Insinyur Soekarno sebagai Presiden dan Bapak Muhammad Hatta sebagai Wakil Presiden. 3. Serta mengesahkan pembentukan Komite Nasional Indonesia Pusat atau KNIP. Demikian sidang kami tutup. Pada tanggal 19 Agustus, PPKI melaksanakan sidang yang kedua yang dihadiri oleh Soekarno sebagai Ketua PPKI dengan wakilnya Muhammad Hatta dan juga para anggota PPKI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kita akan membagi wilayah bangsa Indonesia menjadi 8 provinsi dan membentuk Komite Nasional Daerah kepada masing-masing provinsi. Ya, kami setuju. Hasil sidang kedua PPKI yang dilakukan pada tanggal 19 Agustus 1945 yakni 1. Pembagian wilayah Indonesia yang terdiri dari 8 provinsi. 2. Membentuk Komite Nasional atau Daerah. 3. Menetapkan 12 departemen serta menterinya yang mengepalai departemen dan 4 menteri agama. Untuk lebih jelasnya akan dijelaskan oleh narator rapat. Provinsi Sunda Kecil, nama Gubernur I Gusti Ketut Puja Suroso. Jawa Barat, Sutarjo Karto Hadikusumo. Jawa Tengah, Raden Panji Suroso. Jawa Timur, Raden Aryo Suryo. Sumatera, Teuku Muhammad Hasan. Kalimantan, Insinyur Pangeran Muhammad Nur. Maluku, Dr. GSSJ Latuhar Hari. Sulawesi, Mr. J. Ratulangi.
Komite Nasional Daerah akan terdapat di setiap daerah yang tugasnya membantu Presiden. Sekian pertemuan sidang kali ini. Merdeka! Sidang Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia yang kedua, tanggal 19 Agustus 1945, memutuskan 1. Pembagian wilayah bangsa Indonesia menjadi 8 provinsi. 2. Mengesahkan dibentuknya Komite Nasional Daerah pada masing-masing provinsi. Pada tanggal 22 Agustus, PPKI melaksanakan sidang yang ketiga yang dihadiri oleh Soekarno sebagai Ketua PPKI dengan wakilnya Muhammad Hatta dan juga para anggota PPKI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kita akan mengesahkan Partai Komite Nasional, mengesahkan pembentukan Badan Keamanan Indonesia, dan memutuskan pengesahan Komite Nasional yang akan dilantik secara resmi pada tanggal 29 Agustus 1945. Siap, Bung. Sekian persidangan kali ini. Merdeka! Sidang Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia yang ketiga, tanggal 22 Agustus 1945, memutuskan 1. Mengesahkan Partai Nasional Indonesia. 2. Mengesahkan pembentukan Badan Keamanan Indonesia. 3. Memutuskan pengesahan Komite Nasional Indonesia akan dilantik secara resmi pada 29 Agustus 1945. Sidang pembubaran PPKI. PPKI diketuai oleh Soekarno dan wakilnya Muhammad Hatta dengan anggotanya berjumlah 21 orang. PPKI melaksanakan sidang sebanyak 3 kali. Akhirnya pada tanggal 29 Agustus 1945, PPKI dibubarkan bersamaan dengan pelantikan anggota Komite Nasional Indonesia Pusat. Dengan demikian, maka PPKI dibubarkan pada tanggal 29 Agustus 1945. Pembubaran PPKI dengan tugas akhir pelantikan anggota Komite Nasional Indonesia Pusat menjadi penyempurnaan tugas Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Oleh sebab itu, Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia ini resmi dibubarkan. Jakarta, 29 Agustus 1945. Tanah air ku tidak kulupakan, kan terkenang selama hidupku. Biarpun saya pergi jauh. Maju mundur maju, cantik cantik. Lalu, apa saja tugas PPKI? Berjo. Entah loh. Pura-pura enek suara. Kasih tau Rehan. Hah? Hah? Suara.